Ya, makna pendidikan. Kita hidup di zaman yang aneh dan berbahaya, di mana anak-anak kita begitu mudah terpapar pada kekerasan, pornografi, narkoba, perundungan, dan berbagai bentuk kerusakan moral. Zaman di mana anak-anak lebih mendengar influencer TikTok daripada guru mereka, lebih takut kehilangan notifikasi daripada kehilangan harga diri. Data dan realita menunjukkan kenakalan remaja semakin sulit dikendalikan. Guru tak lagi dihormati, orang tua tak lagi didengar, sekolah menjadi tempat belajar yang tak menyentuh batin, dan rumah, terlalu banyak rumah yang tak lagi menjadi tempat mendidik, hanya menjadi tempat pulang. Lalu, ketika seorang pemimpin mengambil langkah berbeda, bukan dengan mengumbar teori, tapi dengan tindakan nyata, mengapa kita tergesa-gesa menuduhnya? Kita harus mengerti, barak militer dalam program ini bukan tempat siksaan, bukan ruang kekerasan, tapi ruang pembentukan karakter. Tempat anak-anak yang sudah kebal nasihat, kebal marah, dan kebal kasih sayang dibawa ke satu tempat di mana hidup tidak bisa dinegosiasi, di mana waktu, aturan, dan kerja sama dijunjung tinggi. Apakah ini menyiksa? Justru tidak. Ini menyelamatkan. Karena disiplin yang tidak ditanamkan sejak dini akan dibayar mahal di masa depan oleh anak itu sendiri, oleh keluarganya, bahkan oleh negara ini. Mari kita ubah perspektif. Anak yang dibiasakan bangun siang, malas, membantah, tidak hormat pada guru, jika tidak dibina, dia akan tumbuh menjadi pemuda yang gagal menghormati hukum. Dan ujungnya bukan sekadar pembinaan, tapi penjara. Barak militer bukan tempat menakutkan. Ia adalah tempat anak-anak kembali belajar bahwa hidup bukan hanya tentang keinginan pribadi, bahwa manusia punya tanggung jawab sosial, bahwa menjadi muda bukan alasan untuk menjadi liar. Kepada orang tua yang melaporkan, kami ingin bertanya dengan hormat, namun jujur. Sebelum Anda melaporkan, sudahkah Anda mendengarkan isi hati anak Anda? Sudahkah Anda hadir dalam setiap fase kehidupannya, atau hanya memberi uang jajan dan gawai? Sudahkah Anda membentuknya di rumah, atau Anda serahkan seluruh tanggung jawab itu kepada sekolah dan masyarakat? Karena jika kehadiran orang tua hanya sebatas kontrol dari kejauhan tanpa pelibatan nyata dalam pembentukan karakter, maka sungguh melaporkan mereka yang berusaha mendidik adalah bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab sendiri. Kami bukan sedang menyalahkan, tapi kami mengajak Anda berkaca. Jangan buru-buru menyebut pembinaan sebagai pelanggaran. Jangan buru-buru menuduh ketegasan sebagai kekerasan. Karena yang membiarkan anak tumbuh liar itulah sejatinya sedang melanggar hak anak untuk tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Apa yang disebut HAM jika anak tak punya arah? HAM bukan sekadar soal hak memilih, hak berbicara, hak bermain. HAM sejati juga menyangkut hak untuk dididik, hak untuk dibimbing, hak untuk diluruskan ketika salah. Membiarkan anak tenggelam dalam kebiasaan buruk atas nama kebebasan adalah bentuk kekejaman baru yang lebih halus. Karena dari situlah lahir generasi yang lemah, gampang tersinggung, tidak tahan banting, dan akhirnya gagal menghadapi hidup yang keras ini. Kita butuh keberanian untuk berkata, tidak, jangan. Semua hal yang terasa keras itu salah. Kadang justru disitulah cinta sejati tinggal. Kang Deddy Mulyadi telah lama dikenal sebagai pemimpin yang berbeda. Ia tidak hanya bicara, ia turun langsung. Ia tidak hanya mengkritik, ia langsung bertindak. Ia bukan tipe pejabat yang takut pada kontroversi, karena ia tahu jalan kebaikan tidak selalu mulus. Tapi ia percaya selama niatnya benar dan hasilnya nyata, maka kritik hanyalah batu ujian. Ketika banyak pejabat menghindari resiko, Kang Deddy memilih untuk berhadapan langsung dengan realitas. Ketika banyak orang tua menyerah, ia memilih untuk menggenggam. Ketika banyak pihak hanya memperdebatkan kurikulum, ia justru langsung membentuk karakter. Dan kita, sebagai rakyat, harus cukup jernih untuk melihat bahwa dalam tindakan beliau ada keberanian yang langka, ada cinta yang tak populer, ada ketegasan yang menyelamatkan. Mari kita akhiri narasi ini dengan satu renungan besar. Generasi besar tidak lahir dari kenyamanan. Mereka lahir dari didikan yang tegas, dari nilai yang dijaga, dari proses yang tidak selalu menyenangkan. Anak-anak kita butuh panutan, bukan pembelaan buta. Mereka butuh bimbingan, bukan sekadar pembiaran. Mereka butuh karakter, bukan hanya ijazah. Dan bila ada seseorang yang berani mengambil beban itu, jangan langsung kita curigai, jangan langsung kita salahkan. Boleh jadi
Justru dari keberanian seperti itulah kita akan menyelamatkan satu generasi yang mungkin tak lagi bisa diselamatkan oleh cara lama yang sudah terbukti gagal. Kami berdiri bersama Kang Deddy Mulyadi, bukan karena beliau sempurna, tapi karena beliau berani mengambil resiko demi menyelamatkan anak-anak yang nyaris kehilangan masa depan. Di pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak itu melibatkan anak dalam militer, itu pidana 5 tahun penjaranya. Iya, Nah, kalau ini unsurnya dikhawatirkan, makanya saya bilang laporan ke Komnas